Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya semua yang ada di rumah, yang dimanapun berada, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. haleluya. Lebih lagi. Semuanya katakan ku Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya katakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau mulia. Woo. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu,
Pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru.
konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia Roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha pengasih, penyayang, pengampun Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini jiwa kami, ini hati kami. Thank you Lord. Oh Jesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Yesus. Oh, bersembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Amin. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini jiwa kami, ini hati kami Tuhan. Katakan, kemana? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Katakan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan,
pagi hari Tuhan Yesus. Bawa kami, bawaku mendekat padamu. mari sembah Tuhan kita. Jesus, Engkau yang Maha Tahu. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ralaba. Biar pagi hari ini kami mau senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oh ya ralaba. Mari terus angkat suaramu sembah Dia. Engkau yang mengerti kami, Yesus. Mari engkau yang ada di rumah boleh sambil berdiri menyembah Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawa kami Tuhan Yesus. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Bawa kami Tuhan mendekat padamu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, kita angkat suaramu. Kau yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik, mari datang sama Tuhan. Mari rasakan terus hadirat Tuhan. Engkau yang mengerti kami di setiap musim yang kami hadapi. Engkau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Kami hampiri tata-Mu yang kudus Tuhan. So here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. For all my life I
God here, God here, and now believe tonight, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. For sekali lagi katakan, so here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things for all my life. I am yours forever, so I am yours, I am yours forever. Sekali lagi katakan, I am yours forever, yours. Haleluya. Haleluya Tuhan. Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur bisa menyampaikan sedikit firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang indah ini, kalau kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit firman-Mu. Semua itu karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu. Bapak, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, baik itu disengaja maupun tidak. Engkau urapi kami, jamah kami, pakai kami, dan Engkau hadir di tempat ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, tidak terasa kita telah sampai di bulan Desember tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan kita akan melewati tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Saya sebagai gembala GBI Miracle Service Pondok Cabe mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati, dan harapan saya untuk tahun 2022, Tuhan memberkati kita semua dan tahun yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat 22, firman Tuhan berkata, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Kita sebagai orang Kristen, hukum kita adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bapak Ibu, Amsal 28 ayat 22 kenapa mengatakan orang yang tergesa-gesa mengejar harta? Banyak dalam kehidupan kita orang selalu memikirkan harta, selalu memikirkan uang. Dan banyak mereka dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan harta. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Tuhan benci pada orang-orang yang kikir, yang
tergesa-gesa menjadi kaya, ingin menjadi kaya. Firman Tuhan hari ini, saya temanya jangan jadi orang kikir. Kenapa jadi orang kikir? Orang kikir itu pelit. Nggak mau suka memberi orang lain, nggak mau menolong orang lain, nggak mau dengan senang memberi, menanam, menabur. Ada satu pertanyaan, apa bedanya orang kikir dan hemat? Jadi kalau orang kikir itu sama artinya pelit. Pelit sekali, pahit. Suatu saat saya pernah ketemu orang, dia bilang, waduh Pak, kalau si A itu saringannya halus sekali. Pelit. Tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, tidak murah-murah hati. Itu orang kikir. Sedangkan orang hemat, ya, itu orangnya ekonomis. Dia membeli yang dibutuhkan, yang diperlukan. Atau irit, menghemat. Jadi beda hemat dan kikir. Hemat dan kikir itu hampir sama, cuman beda. Firman Tuhan di Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ini hukum alam, hukum Tuhan, hukum firman Tuhan. Jadi kalau menyebar harta, dia bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saya banyak punya teman, ya, yang murah hati. Terus kalau jualan itu gampang. Udah Pak, gampang Pak, kurang. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi dia bertambah kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tetapi ada yang orangnya pelit, kikir, ya, takut hartanya kekurangan, ya, dia pelit sekali. Sehingga apa? Dia sombong, merasa pinter, merasa ini, banyak kekurangannya. Namun selalu berkekurangan. Jadi itu di Amsal 11 ayat 24. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan, Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Orang kikir tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Karena kita ini dibentuk serupa dengan Allah. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menolong orang, mengadakan mukjizat, memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu contoh Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Jadi Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak bisa masuk kerajaan Allah karena kita kikir. Kita tidak pernah menolong orang, tidak pernah membantu orang, tidak pernah mengasihi orang, tidak ada kasih. Yang ketiga, 1 Korintus 5 ayat 11 dikatakan, Rasul Paulus secara terang-terangan melarang orang percaya ya untuk bergaul dengan orang yang kikir. Kenapa? Rasul Paulus sendiri mengatakan, terang-terangan melarang orang percaya, orang beriman untuk bergaul dengan orang-orang yang kikir. Kenapa? Karena kita supaya tidak terpengaruh pada orang-orang kikir. Karena orang kikir itu maunya menang sendiri. Tidak mau
murah hati, tidak mau menolong orang, tidak punya kasih, sombong. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, kita harus memiliki sifat murah hati. Kenapa kita harus memiliki sifat murah hati? Karena apa? Kikir adalah sifat buruk yang tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen. Jadi kita nggak boleh memiliki kikir, ya, sifat kikir itu, sifat buruk itu, ya, karena kikir justru akan membawa seseorang kepada kekurangan. Jadi ini pengalaman saya, ya. Kalau kita kikir, kita pelit, kita tidak pernah menabur, kita tidak akan menuai. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Ini firman Tuhan. Saya kadang-kadang membantu orang secara diam-diam, menolong orang secara diam-diam. Tuhan membiutangin kita. Tuhan memberkati kita. Mencurahkan kita. Sampai saat ini, umur saya yang sudah lansia. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan mencukupkan saya. Karena apa? Tuhan selalu tidak mau mempunyai piutang kepada kita. Yang kedua, orang yang memiliki sifat murah hati yaitu Tuhan mengendakin agar kita memiliki sifat murah hati. Orang yang murah hati suka menolong orang lain, suka menolong orang lain. Yang hidupnya dalam kekurangan atau kesusahan. Kalau ada orang kesusahan atau kekurangan dan akan menolong. Dan dia akan mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Ini firman Tuhan. Di Amsal 11 ayat 25a dikatakan, sebab banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi kalau kita memberi banyak, kita diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita jangan kikir. Ya, jadilah orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi orang yang murah hati, ya, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Itu maksudnya begini. Saya pernah membantu orang. Saya merasa senang, saya merasa bangga, saya merasa puas. Itu sama aja kita berbuat baik kepada diri sendiri. Ya. Orang yang murah hati menabur banyak, itulah sebabnya ia akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan. Ya. Orang yang murah hati menabur banyak, itulah sebabnya ia akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah benar dengan benar. Hidup kita harus dengan benar. Selain kita murah hati, kita harus hidup benar. Ya. Kalau saya dari kecil itu punya prinsip ya, waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, saya punya prinsip kita harus hidup benar. Supaya berkat itu berlimpah-limpah. Amin. Amsal 28 ayat 25b dikatakan, sebaiknya kita percaya kepada Tuhan dan bekerja dengan baik. Ya, yang pertama kita percaya, hidup benar. Niscaya Tuhan akan memberkati dan memberikan kelimpahan. Jadi kita kalau hidup dengan benar, itu Tuhan akan memberi kelimpahan, memberkati. Amin. Setelah itu sepatutnya kita membuka mata terhadap mereka yang kekurangan. Jadi maksudnya kita harus terbuka. Saya sering naik kendaraan umum dulu sebelum pandemi, naik angkot,
naik bis, naik kereta, naik kapal, saya selalu melihat orang-orang yang kekurangan. Saya belajar membuka mata terhadap mereka yang kekurangan. Dan kalau bisa, saya bisa memberi bantuan kepada mereka. Seperti yang selalu Allah lakukan. Jadi kalau Allah melakukan seperti itu, contoh Tuhan Yesus. Dia memberi contoh kepada kita supaya kita belajar memberi, memberkati, murah hati, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti kita memberi dengan motivasi atau ingin mendapat balasan yang berlipat ganda. Jadi contoh nih, banyak teman-teman saya. Ayo kita ke gereja, ayo supaya diberkati. Ayo kita berdoa, yuk supaya kita diberkati. Jadi bukan berarti kita itu memberi dengan motivasi, ya, supaya dapat berkat. Kita memberi karena percaya bahwa Allah akan memelihara seluruh kehidupan kita. Amin. Kita memberi karena percaya bahwa Allah akan memelihara seluruh kehidupan kita, termasuk saya. Amin, puji Tuhan. Yang terakhir, Allah mengerti bahwa kita takut memberi karena khawatir nantinya ketika ditimpa kesulitan, kita akan kekurangan. Banyak teman-teman, Pak, ini saya punya uang, tapi kalau saya bantuin ke orang itu, nanti kalau suatu saat saya butuh gimana Pak? Saya kekurangan Pak. Allah tahu. Allah mengerti. Allah tahu. Yang kedua, kita untuk hidup dengan mata iman, mata percaya, ya, bahwa Allah akan memberkati dan memelihara mereka yang banyak menolong orang lain. Ini apa yang kita tabur adalah yang akan kita tuai. Yang ketiga, kita memberi karena percaya bahwa Allah akan memelihara seluruh kehidupan kita. Jadi kita harus percaya, harus yakin. Ya, kita memberi karena kita percaya. Ya. Yang terakhir, ini yang benar-benar terakhir ya. Janganlah kikir. Jadilah seorang yang murah hati. Karena orang yang murah hati, ya, berbuat baik kepada diri sendiri. Ini penting buat kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik, sehingga kami dapat menyampaikan sedikit firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, baik itu disengaja maupun tidak. Engkau urapi kami terus ya Tuhan, jamah kami terus ya Tuhan Yesus. Untuk tahun 2022 ya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah kepada kami. Jamah kami terus ya Tuhan Yesus. Pakai kami terus ya Tuhan Yesus. Urapi terus kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu melimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Selalu berkat-Mu selalu ada ya Tuhan Yesus. Protect tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan dari corona ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Bapa di surga. Dia telah memberi anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akan merenungkan kebaikan Bapa di surga. Kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan menyelesaikan semua dosa-dosa kita, ganjalan-ganjalan kita yang mungkin belum kita selesaikan. Secara singkat ini kita akan selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus
Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat kebaikan Engkau ya Tuhan. Sekia Bapak, apabila kami punya ganjalan, punya dosa, punya masalah, secara singkat kami akan menyelesaikannya ya Bapak. Ampuni kami. Ampuni saudara-saudara kami, saudara-saudara teman-teman kami ya Bapak. Sekia Bapak. Sekia Bapak. Sekia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita ambil cawan dan kita akan mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekia Bapak, mari kita puji Dia, sembah Dia. Dia begitu baik buat kita. Sekia Bapak. Sekia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Sekia Bapak. Sekia Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Bapa di surga. Mari kita angkat tangan kita. Sekia Bapak. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.